Gunung Semeru meletus dengan memuntahkan kolom abu setinggi 1000 meter Jumat pagi. Erupsi ini disertai awan panas guguran dengan jarak luncur hingga 3 km dari puncak. Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan letusan terjadi pada pagi hingga menjelang siang hari. Kolom abu mengarah ke sisi utara dan timur laut. Meski jarak luncur awan panas masih dalam radius aman dari permukiman warga, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat tetap siaga karena erupsi susulan masih berpotensi terjadi sewaktu-waktu. Kami tetap standby bersama jajaran BPBD untuk melakukan mitigasi ketika nanti terjadi susulan letusan atau APG yang bisa menimbulkan dampak kepada masyarakat. Saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru. Selain potensi erupsi, warga juga diminta mewaspadai ancaman banjir lahar. Beberapa hari terakhir, kawasan Gunung Semeru kerap diguyur hujan yang dapat memicu aliran lahar di sejumlah alur sungai berhulu di puncak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho Anyis melaporkan. Oke. Santai bang, santai. Bang. Standby bang. Standby. Ya itu kan masih terus berjalan ya, jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi ke yang mengkoordinir di Gaza, nanti ke Mabes TNI nanti ke Mabesat memerlukan personil yang berkarakter apa, nanti kami siapkan, begitu. Tapi persiapannya sudah jalan, sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian, jadi berarti si jenis kesehatan yang seperti itu kami siapkan. Jumlah personilnya secara spesifik akan di Gaza ya Pak, bukan di Lebanon atau mana? Ya saya belum terlalu ini ya, lebih baik bertanya ke Mabes TNI biar lebih jelas. Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja. Jumlahnya berapa berarti, Pak? Ya bisa satu brigade 5.000, 8.000 mungkin, tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi belum ada kepastian angka sampai sekarang. Gitu. Tapi tahun ini Pak, pelibatan TNI dalam ya belum bisa saya pastikan karena saya tidak ikut itu. Ini mas, maju mas. Ada blocking mas, boleh ditutup. Maju lagi mas. Iya. Di tengah aja. Komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi Mens Rea. Pemanggilan Panji terkait 5 laporan serta 1 aduan soal dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama yang dinilai pelapor dapat membuat gaduh serta menimbulkan perpecahan. Termasuk dari 5 laporan polisi dan 1 pengaduan. Jadi total kita gabungkan dalam pemanggilan untuk mengingat bahwa objek yang dilaporkan juga sama dalam kegiatan di Mens Rea. Panji diperiksa selama hampir 8 jam dengan 63 pertanyaan dari petugas. Panji menyebut dirinya tidak merasa telah melakukan penistaan agama dalam kontennya di Mens Rea.
Ya, saya tadi menjalani prosesnya. Saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Dalam keterangannya, penasihat hukum Panji, Haris Azhar, menyebut petugas menunjukkan potongan video Panji dalam mens rea saat pemeriksaan untuk menyelidiki terkait laporan yang diajukan kepada Panji. Ada 63 pertanyaan, lalu dipertunjukkan kepada Panji diperlihatkan video-video dari akun-akun kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan mens rea. Dalam kasus ini, petugas akan terus mendalami sejumlah hal terkait laporan terhadap Panji Pragiwaksono. Selain Panji, polisi juga telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap satu orang yang merupakan pembuka acara mens rea. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang gak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Tayangan stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji Pragiwaksono berbuntut panjang. Kini Panji harus menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand-up komedi tersebut. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani Polda Metro Jaya. Identitas para pelapor yang dibeberkan Polda Metro Jaya antara lain Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah, pemuka agama dari Front Pembela Islam Novel Bamukmin, Majelis Pesantren Salafiyah Banten, serta 3 warga lainnya yang salah satunya merupakan aduan masyarakat. Usai dilaporkan beberapa pihak terkait kontennya di mens rea, Panji mendatangi kantor MUI untuk bersilaturahmi dan berdialog mengenai tayangan mens rea. Panji yakin karyanya hanya untuk hiburan dan akan berakhir baik. Bang Panji, seru Bang. Hati-hati guys, hati-hati. Nah, kan Dari 5 laporan dan 1 aduan tersebut, polisi melayangkan surat panggilan kepada Panji untuk memberikan klarifikasi. Diambil keterangan termasuk dari dari 5 laporan polisi dan 1 pengaduan. Jadi total kita gabungkan dalam pemanggilan untuk mengingat bahwa objek yang dilaporkan juga sama dalam kegiatan di mens rea. Panji diperiksa selama hampir 8 jam dengan 63 pertanyaan dari petugas. Panji menyebut dirinya tidak merasa telah melakukan penistaan agama dalam kontennya di mens rea. Ya, saya tadi menjalani prosesnya. Saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Selain Panji, polisi juga telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap 1 orang yang merupakan pembuka acara mens rea. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Oh no.